Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Dewi dari kelas Ekonomi Syariah 3 NIM E 2019-2105. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Ekonomi Makro Islam, menganalisis 3 video dari YouTube Bapak Abdul Wadud Nafis. Materi yang pertama, inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang kedua, uang dan fungsinya. Yang ketiga, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Materi yang pertama, inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Apa sih pengertian inflasi itu? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. Di sini ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan sifatnya. Di sini ada 3. Yang pertama, inflasi merayap. Yang kedua, inflasi menengah. Yang ketiga, inflasi tinggi. Berdasarkan penyebab dari inflasi. Di sini ada 2. Yang pertama, demand inflation. Inflation permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, cost inflation. Inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Berdasarkan asal dari inflasi, di sini ada 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Yang ketiga, inflasi campuran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, natural inflation, secara alami. Inflasi yang ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Yang kedua, human error inflation, disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Dampak inflasi perspektif ekonomi Islam. 1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Yang kedua, melemahnya semangat masyarakat untuk menabung. Dampak dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang kedua, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti menumpuk kekayaan berupa tanah, bangunan, logam, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Solusi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Materi yang kedua, uang dan fungsinya. Definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada 2, uang logam dan uang kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan ada 2 juga, uang kertal dan uang giral. Menurut nilai jenis-jenis uang. Yang pertama, uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang. Di sini ada 3, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi turunan uang. Di sini yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat hitung. Dan yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Materi yang ketiga, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam.
Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Di sini ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Jenis-jenis pengangguran di sini juga ada 4. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Dampak pengangguran: menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan penerimaan negara, menurunkan tingkat keterampilan, kegiatan distribusi kurang lancar, terjadinya kemiskinan, kurang gizi, tindak kriminal meningkat, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah. Penyebab pengangguran ada 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. 2. Turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran: menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam, yang pertama, pengangguran jabariyah terpaksa. Yang kedua, pengangguran khoyariyah pilihan. Solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam, mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.